Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timun Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang penghasilan Google AdSense YouTube ya teman sekalian. Gimana sih caranya supaya cepat kita mendapatkan $10 pertama. Jadi buat teman sekalian, untuk mendapatkan $10 pertama supaya kita bisa verifikasi alamat ya teman sekalian. Kalau udah verifikasi alamat, secara otomatis PIN kita dikirim melalui alamat kita tersebut. Nah, di sini setelah kita mendapatkan $10 pertama, selanjutnya adalah kita mencapai untuk $100 pertama, teman sekalian. $100 pertama ini juga untuk menghasilkan atau uang tersebut ditransfer ke rekening kita. Gimana sih caranya supaya kita cepat menghasilkan uang dari Google AdSense ini atau penghasilan dari YouTube itu sendiri, teman sekalian? Nah, ini banyak sekali YouTuber pemula itu yang salah kaprah ya. Dikiranya itu pada saat perjuangan kita pertama kali untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu perjuangannya berakhir. Kita bisa menghasilkan uang banyak dari YouTube itu sendiri. Nah, bukan di situ teman sekalian. Bukan pada saat mencapai 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang YouTube. Biasanya teman sekalian, untuk mencapai 1000 subscriber tuh gampang ya. Kita bisa cari ya, kita bisa melakukan saling sub, kita bisa share sana sini, kita bisa mendapatkan subscriber 1000 itu cepet. Bahkan seminggu pun bisa, nggak sampai sebulan bisa. Untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube juga, kita juga bisa mendapatkan teman sekalian. Kita bisa membuat video-video durasi panjang. Habis itu kita bisa mungkin ditonton oleh orang lain ataupun ditonton oleh saudara kita sendiri menggunakan perangkat lain dengan durasi 1 jam. Itu kalau dikalkulasi teman sekalian, kita bisa capai sendiri walaupun orang lain nggak nonton tuh bisa. Tapi kalau saran saya pribadi sih, biarkan secara alami aja. Biarkan orang lain itu menonton benar-benar suka sama video kita, nggak usah kita tonton sendiri teman sekalian. Nah, gimana sih perjuangannya untuk mendapatkan $10 pertama? Ini yang sangat sulit. Ini perjuangan pertama yang sangat sulit sekali. Bahkan teman sekalian, itu banyak yang jatuh. YouTuber pemula itu banyak yang down dan nggak melanjutkan YouTube-nya lagi karena untuk mendapatkan $10 pertama itu sulit sekali teman sekalian. Oke, saya akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Karena kalau kita seumpamanya mengedepankan penghasilan aja, itu nggak akan dapat apa-apa. Bahkan kita untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari YouTube, itu sama sekali nggak bisa. Itu sangat sulit sekali. Oke, kita akan bahas yang pertama teman sekalian. Yang pertama adalah jangan share ke media sosial. Banyak ya para YouTuber, atau sebenarnya di tutorial sebelumnya saya pernah bilang ya, untuk mendapatkan 1000 subscriber, yuk kita share ke media sosial. Nah, di sini teman sekalian, untuk mendapatkan penghasilannya, kalau saran saya pribadi, satu, jangan share ke media sosial. Kenapa saya merekomendasikan jangan share ke media sosial? Karena begini teman sekalian, pada saat kita share, orang yang lihat di Facebook atau di media sosial lainnya itu biasanya mereka itu hanya penasaran. Pada saatnya klik pertama, mereka kan nonton di awal. Tapi kalau mereka udah nggak suka, hanya 1 menit pertama mereka akan tutup. Nah, itu yang bahaya. Yang bahaya, video kita tidak bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri. Jadi saran saya pribadi teman sekalian, nggak usah share. Biarkan aja berjalan secara alami. Biarkan YouTube yang merekomendasikan video kita. Biar YouTube yang nyodorin ke orang-orang yang membuka YouTube itu sendiri teman sekalian. Jadi secara otomatis mereka tuh benar-benar lihat video kita, bahkan mereka benar-benar nonton dan dengan durasi yang panjang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua teman sekalian, kalau kita share ke media sosial ya, semuanya video kita share ya, kenapa penghasilannya bisa kecil? Kenapa nilai RPM-nya itu bisa turun teman sekalian? Karena sumber trafiknya itu bukan dari sumber search engine YouTube. Karena pihak YouTube itu bisa baca teman sekalian, baca ini sumber trafiknya itu dari mana, ini buatan atau bukan. Tapi kalau dari search engine YouTube dengan kata kunci tertentu, itu yang menghasilkan benar-benar iklan yang murni. Biasanya kalau kita semuanya buka dari beranda YouTube, itu kita klik video, itu iklannya selalu muncul ya, biasanya lancar. Tapi coba teman sekalian, buka aja dari media sosial, biasanya rata-rata pada saat kita klik itu nggak ada iklannya, tiba-tiba langsung masuk ke videonya. Nah, itu percuma. View-nya banyak, penghasilan kita kecil. Pertama, nggak bisa direkomendasikan. Yang kedua, view-nya juga nggak bisa naik teman sekalian. Saran saya nggak usah share media sosial. Biarkan secara alami saja. Itu yang pertama ya. Tips yang pertama teman sekalian, untuk mendapatkan $10 pertama. Yang kedua adalah kita upload video setiap hari. Nah, ini saya benar-benar saya rekomendasikan teman sekalian. Kenapa saya bilang upload video setiap hari teman sekalian? YouTube itu akan membaca keaktifan channel YouTube kita. Kalau kita upload video setiap hari, YouTube itu akan merekomendasikan video kita ke orang lain ya.
bahasanya kita nyodorin. Secara otomatis YouTube itu, oh ini kok channelnya aktif betul ya, saya rekomendasikan lah. Dari 10 video atau 20 video yang teman-teman upload, biasanya nggak rame semua ya, pasti ada satu video yang viral teman sekalian. Ada satu video yang naik. Seperti salah satu contoh channel YouTube saya yang Palaran Strike, itu saya upload video tiap hari dulu tuh ya. Nah tiba-tiba adalah video yang naik yang tentang apa namanya, jebakan burung atau jebakan pelet menggunakan apa namanya di pohon pepaya ya, menggunakan buah pepaya. Itu meledak itu, padahal video saya yang modelnya seperti itu ada beberapa, tapi yang meledak itu hanya satu. Tontonnya itu sampai 1,5 juta tonton teman sekalian. Nah, di sini fungsinya adalah kita mengupload sebanyak mungkin video-video kita. Tapi jangan nyepam ya. Jangan video-video reupload, jangan video ngawur seperti jangan. Kita upload video setiap hari. Satu hari itu paling nggak satu video aja, nggak usah banyak-banyak teman sekalian. Karena fungsinya supaya pihak YouTube itu merekomendasikan video kita dan channel YouTube kita itu bisa sehat. Karena apa? Selalu tiap hari itu ada yang nonton. Pada saat orang nonton satu video, secara otomatis video yang lainnya itu pada saat mereka membuka berandanya muncul lagi video-video kita yang lain seperti itu, kayak ngintilin seperti itu ya teman sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi nih? Yang ketiga adalah kita fokus ke konten satu nes. Begini teman sekalian, kita kenapa saya bilang fokus ke konten satu nes? Karena para penonton itu lebih suka itu menonton itu memang yang dia sukai. Contohnya nih gini, teman sekalian, salah satu contoh saya pribadi ya. Saya membuat konten tentang tutorial YouTube. Yang nonton ini cukup lumayan banyak kalau menurut saya pribadi ya. Walaupun dengan jumlah subscriber dan view saya memang jomplang ya, walaupun nggak terlalu banyak. Tapi giliran saya mengupload video tentang prakerja, karena mereka nggak suka prakerja nih, view saya menurun teman sekalian. Itu jangan diikutin ya teman sekalian. Fokuslah satu nes. Fokuslah satu nes. Kalau semuanya bahas tentang mancing ya mancing aja, karena kita mengumpulkan orang-orang yang benar-benar suka dengan channel YouTube kita. Contohnya teman sekalian juga membuat konten tentang masak nih, tentang masak. Tiba-tiba besok kita membuat konten tentang mancing, kan beda tuh. Ibu-ibu yang biasa suka nonton masak loh, tiba-tiba kok ada konten mancing. Aku nggak suka konten mancing. Pertama diunsup, yang kedua video teman-teman nggak akan ditonton lagi, bahkan tidak direkomendasikan pihak YouTube. Jadi saran saya buat teman sekalian, fokuslah konten satu nes. Pokoknya fokus aja konten itu aja. Pokoknya kalau sejenis, semuanya begini ya. Kita konten tentang masak mas, kalau konten mukbang itu nyambung nggak dengan masak? Masih nyambung ya teman sekalian. Pokoknya yang masih berhubungan. Semuanya konten wisata itu kita nge-review makanan, nge-review tempat itu masih nyambung. Jadi kalau masih saling berhubungan, bikin aja teman-teman seperti itu. Nah itu adalah tips yang ketiga, yaitu kita fokus di konten satu nes. Tips yang keempat adalah kita melihat jenis konten yang disukai oleh penonton kita. Nah di sini teman sekalian, kita gimana sih caranya supaya kita melihat orang-orang yang mensubscribe channel YouTube kita itu sukanya itu jenis konten apa? Kita bisa lihat di YouTube Studio ya. Kita buka aja di YouTube Studio, di sana kita bisa lihat teman sekalian, dari beberapa video kita yang paling banyak ditonton itu durasinya yang mana? Durasi tontonnya itu yang paling panjang yang mana? Durasi tonton itu yang mempengaruhi orang itu memang benar suka sama video kita. Bahwasanya, oh ternyata dia tuh suka jenis konten yang seperti ini. Nah durasinya, pertama kita lihat durasinya. Yang kedua, dari kata kunci di search engine YouTube. Contohnya seperti ini. Pada saat kita buka di YouTube Studio, di sana kan ada search pencarian ya. Di sana ada sumber traffic ya. Teman-teman buka aja di statistik, di sana ada sumber traffic. Itu sumber traffic kita tuh dari mana? Kalau dari search engine YouTube, kata kuncinya apa? Nah, di situ kan banyak sekali tuh kata kunci. Memang sih ada video yang kita bikin sudah ya tentang kata kunci itu. Kita buatlah video lagi tentang turunan, tentang semuanya cara membuat channel YouTube. Nah, kita buat lagi tentang cara membuat channel YouTube. Mungkin pertama versi HP, yang kedua versi komputer, yang ketiga versi apa. Seperti itu teman sekalian. Jadi teman sekalian, bikinlah konten yang sejenis dengan konten yang pertama teman sekalian yang viral, yang banyak ditonton. Seperti itu teman sekalian. Jadi itu adalah tips yang keempat. Karena apa? Supaya view kita semakin meningkat. Kalau views kita semakin meningkat, penghasilan kita juga semakin meningkat. Seperti itu. Oke, tips yang kelima, apalagi nih? Tips yang kelima adalah prioritaskan thumbnail teman sekalian. Kenapa saya bilang kita harus memprioritaskan thumbnail? Karena di sini teman sekalian, thumbnail itu adalah pandangan pertama pada saat orang membuka sebuah beranda YouTube. Pandangan pertama yang dia lihat adalah thumbnail. Thumbnail itu menarik nggak? Kadang judul itu diabaikan. Kecuali gini teman sekalian, mengetikkan sebuah kata cara membuat channel YouTube.
pada saat mengetikkan sebuah kata kunci cara membuat channel YouTube, itu kan mereka pasti ngelihat itu yang paling atas ya. Yang paling atas ya, semuanya video saya paling atas. Tiba-tiba ada video orang itu paling bawah, tapi thumbnailnya punya saya ini kalah. Thumbnail saya ini nggak menarik. Thumbnail yang di bawah ini lebih menarik. Dia akan klik yang di bawah. Nah, itu fungsinya thumbnail ya. Walaupun kata kuncinya sama nih, judulnya sama, diketikkan kata kunci punya kita itu, seumpama punya saya itu paling atas, tapi punya orang tuh lebih menarik thumbnailnya, dia akan klik thumbnail yang di bawah, teman sekalian. Yaitu yang pertama. Yang kedua, itu durasi. Durasi Durasi videonya. Kalau teman sekalian sudah thumbnailnya menarik, durasi videonya itu jangan panjang-panjang. Semuanya pesaing kita tuh durasi videonya 10 menit. Kalau bisa lah kita bikin durasi video 8 menit, karena biasanya habis dari thumbnail dia pasti turun ke bawah, dilihat dari durasi ini buat videonya berapa menit sih. Kalau 15 menit, 20 menit biasanya malah nggak ditonton. Dia cari yang paling singkat, tapi kualitas konten dan bener-bener kontennya itu yang membahas tentang itu, tentang cara membuat channel YouTube. Itu yang kelima ya teman sekalian, supaya video kita disukai orang, diklik orang, dan videonya semakin banyak. Tips yang terakhir adalah isi video sesuai dengan judul dan thumbnail. Nah, ini banyak para YouTuber itu yang mau melakukan clickbait ya. Semuanya begini ya. Antara judul dengan thumbnail itu udah beda. Judul dan thumbnail itu udah beda ya. Apalagi isinya. Nah, ini isinya. Ini yang menghancurkan channel YouTube kita, teman sekalian. Mungkin pertama, teman sekalian, kliknya, CTR-nya itu gede ya. Karena kita membuat thumbnail yang mengada-ada gitu ya. Sama isinya beda, sama judulnya beda, seperti itu. Orang itu ngeklik banyak, tapi durasi tontonnya pendek. Karena apa? Kualitas dari isi videonya tuh beda sama judul sama thumbnail. Nah, ini hati-hati. Ini yang mengakibatkan orang itu nggak mau melakukan sub ke channel YouTube kita, bahkan menonton berlama-lama. Kalau nggak menonton berlama-lama, otomatis durasi tonton video kita itu semakin turun, seperti itu teman sekalian. Jadi saran saya buat teman sekalian, pertama, nggak usah share ke media sosial supaya video kita tuh murni direkomendasikan via YouTube. Yang kedua, kualitas konten diperbaiki terus, thumbnailnya diperbaiki terus supaya orang itu mau berlama-lama. CTR kita pada saat melihat thumbnail pertama kali, orang itu melotot, oh ini videonya ini menarik nih, durasinya juga nggak terlalu panjang. Terakhir adalah teman sekalian, fokuslah ke konten satu niche supaya orang itu suka nonton terus ke channel YouTube kita. Karena konten yang satu niche, lihat aja konten-konten yang satu niche biasanya view-nya tuh tinggi-tinggi teman sekalian. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Gimana caranya supaya kita mendapatkan $10 pertama, supaya verifikasi alamat kita bisa berhasil. Berikutnya lagi, kalau kita bisa mudah mendapatkan $10 pertama, untuk mendapatkan $100 berikutnya itu gampang sekali teman sekalian. Teman-teman tutup mata aja, teman-teman nggak upload pun kita bisa mendapatkan $10 dengan cepat. Bahkan tiap bulan bisa gajian. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.